Oke, selamat sore semua. Di sini saya mencoba buat video saja karena kalau kita pakai aplikasi dari pengalaman sebelumnya banyak ada beberapa mahasiswa yang merasa suara terputus-putus dan ada hasilnya nggak maksimal. Jadi kita buat video. Di video ini nanti saya bahas tentang materi kita tentang perbedaan karya tulis ilmiah. Dan nanti saya akan membacakan soal UTS. Teman-teman akan menjawab soal UTS dari yang saya bacakan. Dan soal UTS itu harus ditulis tangan pakai double folio. Setelah selesai, teman-teman boleh foto hasil UTS teman-teman pakai cam scanner, pakai aplikasi cam scanner CS. Nanti dari hasil foto itu teman-teman ubah di aplikasi itu, bisa mengubah fotonya menjadi PDF, dan PDF itu yang teman-teman kirim ke saya lewat WA group. Sekarang kita mulai aja dulu materi kita tentang perbedaan karya tulis ilmiah. Jadi teman-teman kemarin kita sudah membahas tentang karya tulis ilmiah. Apa itu karya tulis ilmiah? Teman-teman sudah tahu, dan apa aja sih contoh-contoh karya tulis ilmiah seperti laporan, terus skripsi, tesis, disertasi, makalah, jurnal, dan lain-lain. Dan karya tulis non ilmiah itu seperti komik, novel, cerita pendek atau cerpen, dan lain-lain. Dan kita bahas sedikit karya ilmiah itu seperti apa sih? Karya tulis ilmiah itu tujuannya apa sih? Tujuan membuat karya tulis ilmiah itu seperti untuk memecahkan sebuah permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Jadi permasalahan yang ada, teman-teman memecahkannya dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Itu seperti persyaratan ya. Dan landasan teori itu seperti apa? Landasan teori itu adalah seperangkat definisi, konsep, serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori itu menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang dilakukan. Jadi untuk memecahkan sebuah permasalahan yang teman-teman dapat, teman-teman harus menggunakan landasan teori. Landasan teori itu ada landasan teori yang dipercaya oleh peneliti lainnya. Semuanya itu dilaksanakan dengan metode ilmiah. Metode ilmiah itu proses memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisis. Jadi yang namanya karya tulis ilmiah itu harus menggunakan yang namanya metode ilmiah. Metode ilmiah itu semua sudah tahu apa sih metode ilmiah, ketetapan seperti apa sih metode ilmiah itu, dan metode ilmiah itu cara atau jalan untuk memecahkan permasalahan tersebut, untuk mencari tahu hipotesis, untuk menjawab hipotesis yang teman-teman buat di awal penelitian. Struktur karya ilmiah itu pada umumnya tuh sama, ada 3 bagian: pendahuluan, isi atau pembahasan, dan terakhir itu kesimpulan. Jadi pada pendahuluan itu berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah, berisikan tentang latar belakang kenapa teman-teman ngambil penelitian tersebut, dan dilakukan cara melakukan penelitian tersebut, masalah yang diangkat apa, dan mekanisme penyelesaian masalah itu bagaimana. Sementara isi dan pembahasan itu adalah bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari 1 atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Jadi yang membedakan setiap karya ilmiah itu adalah isi dan pembahasannya. Jadi biasanya seperti skripsi, tesis, disertasi itu dibedakan oleh isi dan pembahasannya. Biasanya disertasi itu pasti pembahasannya lebih banyak, bab-bab dalam isi dan pembahasan itu pasti lebih banyak, lebih kompleks, metodenya lebih kompleks. Sementara kesimpulan itu adalah bagian kesimpulan, berisikan kesimpulan dari hasil analisis. Ya, analisisnya ada di bagian dari isi dan pembahasan. Pada bagian isi dan pembahasan, kesimpulan disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat
dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya ini begini hanya terdiri dari satu bab saja. Jadi saya nggak lama-lama di sini. Jenis-jenis karya ilmiah itu seperti makalah. Kalau di kampus masing-masing itu jenis karya ilmiah yang biasa dipakai, yang biasa ditemukan itu seperti makalah, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang membedakannya apa sih? Makalah itu seperti apa? Makalah itu dia membahas atau menelaah suatu kajian literatur yang sudah ada atau dari laporan pelaksanaan kegiatan lapangan. Jadi makalah ini biasanya tidak terlalu kompleks. Dia itu membahas hasil dari penelitian sebelumnya. Yang penelitiannya itu panjang lebar, biasa di makalah itu dipersingkat. Dia membahas mengambil literatur atau hasil dari penelitian orang lain, bisa membandingkan satu dengan lain dan menjadikannya makalah. Makalah itu umumnya dibuat untuk dipresentasikan pada suatu seminar, sidang, atau diskusi. Bagian pokok yang harus ada pada makalah adalah pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Yang pasti isi ini membedakan semua dari semua karya ilmiah. Yang membedakan adalah isi dan pembahasannya. Jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah itu berupa media kumpulan karya ilmiah yang diterbitkan setiap kurun waktu tertentu. Sebelum dipublikasikan, jurnal ilmiah harus melewati proses review. Ini yang membedakan makalah dengan jurnal ilmiah. Makalah itu tidak ada yang istilahnya menjadi editornya. Sementara jurnal ilmiah sebelum dipublikasi, jurnal ilmiah ini memiliki yang namanya editor, ya, atau reviewer. Itu mereka itu tugasnya itu untuk menyeleksi, menentukan apakah sebuah paper atau jurnal tersebut, sebuah paper atau makalah yang disubmit ke jurnal tersebut layak diterbitkan atau tidak. Mereka bukan hanya membahas tentang hasil dari jurnal tersebut, tapi membahas tentang paper atau makalah yang diangkat, yang menjadikan dasar atau menjadikan daftar pustaka dari jurnal tersebut. Proses reviewer ini dilakukan oleh satu atau beberapa pemeriksa yang juga merupakan ahli atau akademisi di bidang yang dikaji. Jadi sebelum jurnal itu dipublikasi, biasanya ada yang namanya editornya. Seperti mungkin hampir sama seperti skripsi ya, ada pembimbingnya ya. Mereka akan menjadi editor. Tapi beda editor, beda pembimbing. Biasanya pembimbing ini mereka lebih besar andilnya menyelesaikan membimbing daripada si orang yang editor di jurnal. Jadi apa sih yang membedakan skripsi, tesis, dan disertasi? Yang pasti skripsi itu untuk teman-teman yang mau ambil jenjang S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Permasalahannya bagaimana sih? Di skripsi ini dapat diangkat dari pengalaman empirik dan tidak terlalu mendalam. Sementara untuk tesis diangkat dari pengalaman empirik dan teoretik bersifat mendalam. Sedangkan disertasi itu diangkat dari kajian teoretik yang didukung fakta empirik bersifat sangat mendalam. Yang menjadi kemandirian penulis. Skripsi ini 60% untuk penulisnya, 40% untuk pembimbingnya. Tesis itu 80% penulis, 20% itu pembimbing, dan sedangkan disertasi itu 90% itu real peran si penulis dan 10% itu peran si pembimbing. Pemaparan kita lanjut ke metode yang dilakukan di skripsi. Biasanya memakai uji kualitatif, uji deskriptif, uji statistik parametrik, atau statistik non parametrik. Ini agak-agak ribet ya teman-teman. Jenjang pembimbing penguji deskripsi itu minimal magister, sedangkan tesis itu minimal doktor dan magister dan berpengalaman. Biasanya itu di tesis itu sebagai pembimbing itu minimal gelar doktor. Di disertasi biasanya pembimbingnya itu minimal bergelar profesor.
Untuk aspek originalitas penelitian, originalnya, skripsi itu bisa direplika penelitian orang lain, tempat, dan kasus yang berbeda. Jadi judulnya sama, metodenya sama, tapi tempatnya berbeda. Itu bisa. Sedangkan tesis itu mengutamakan originalitas. Jadi judul baru, semuanya baru, dan kalau bisa belum diteliti orang, tesis itu meneliti di situ. Dan disertasi itu harus original, benar-benar harus original. Sedangkan untuk penemuan hal-hal baru, di skripsi itu tidak harus teman-teman menemukan hal baru di skripsi teman-teman. Sedangkan di tesis itu diutamakan kalau bisa dalam sebuah penelitian yang berkelas tesis itu harus diutamakan memiliki, kalau bisa, menemukan hal-hal baru. Sedangkan disertasi itu diharuskan, harus menemukan hal baru, harus menemukan teori baru untuk disertasi. Untuk skripsi itu, untuk publishnya, untuk mempublikasi skripsi itu biasanya di kampus, internal kampus, disarankan di nasional. Itu untuk disarankan kalau bisa, kalau tidak bisa jadi tidak apa-apa. Sementara kalau tesis itu minimal itu nasional untuk publikasi tesis. Sedangkan disertasi itu publikasinya itu nasional dan internasional. Jumlah rujukan atau daftar pustaka di skripsi itu minimal 20, di tesis itu minimal 40, dan di disertasi minimal 60. Yang terakhir itu metode yang digunakan di skripsi itu metode kualitatif manual Excel, pakai SPSS, bisa pakai itu. Di tesis itu kualitatif lanjut SPSS, ada yang namanya Liseral, ada yang namanya Amos. Sementara di disertasi itu metode atau program statistik yang biasa digunakan itu kualitatif lanjutan, SPSS, FU, Liseral, dan Amos, dan lain-lain. Jadi itu aja, singkat aja, nggak terlalu banyak biar videonya nggak terlalu panjang, saya singkat saja. Terus setelah itu UTS kita, saya bacakan soal UTS-nya, teman-teman catat. Karena ini video mungkin teman-teman bisa pause, bisa stop dan catat ulang, gitu ya. Mungkin ada pembahasan saya yang kurang jelas, bisa teman-teman video ini diulang, didengarkan lagi. Jadi ini ini soal UTS. Soal UTS-nya dikerjakan di double folio. Nanti setelah selesai difoto pakai cam scanner biar hasilnya lebih jelas. Nanti kirim ke grup yang sudah ada, kirim pakai format PDF. Untuk terakhir kali dikumpul itu besok jam 10 pagi, sebelum jam 10 pagi sudah dikumpul semua. Kalau bisa malam ini sudah dikumpul semua. Jadi soal pertama, teman-teman catat. Soal pertama itu apa manfaat? Ini soal pertama UTS kita. Apa manfaat yang Anda peroleh ketika mempelajari bahasa Indonesia? Saya kasih ini soal-soal yang tidak terlalu rumit, yang sederhana aja. Kerjakan masing-masing. Jangan jawaban yang sama dengan teman-teman lain. Jadi soal pertama itu apa manfaat yang Anda peroleh ketika mempelajari bahasa Indonesia? Nomor 2, sebutkan dan jelaskan apa ini maksud dengan titik 2. A. Penalaran. B. Paragraf induktif dan contohnya. C. Paragraf deduktif dan contohnya. Jadi dibuat ya, apa itu, sebutkan dan jelaskan apa itu penalaran, yang A. Yang B itu paragraf induktif beserta contohnya. Yang C itu paragraf deduktif beserta contohnya. Nomor 3, sebutkan dan memberikan contoh apa yang dimaksud dengan karangan ilmiah dan karangan non ilmiah. Dibuat contohnya ya, karangan ilmiah itu apa aja. Misalnya itu boleh seperti mungkin karangan ilmiah, mungkin cerita pendek. Apa sih cerita pendek? Dijelaskan. Mungkin itu nggak tahu benar apa salah jawabannya. Karangan ilmiah itu cerpen
benar apa salah tidak tahu. Jadi karya ilmiah itu apa contohnya dan jelaskan contohnya itu apa. 3 soal aja udah cukup. Itu dari saya. Dikumpul kalau bisa malam ini atau besok sebelum jam 10 pagi sudah dikumpul semua, lewat dari jam